membuktikan keilmuan saya ini. Kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik? Gitu. Publik kan mengetahui ijazah mantan presiden dua Resmon periode, Sianipar ya, 2 periode 10 tahun. ditetapkan Kenapa sih susah banget? karena Gitu. Ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan. Ya. Jadi ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini apakah prosedur prosedur hukum atau prosedur penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, karena banyak kebenaran-kebenaran rekayasa. Saya tantang Bareskrim. Ayo kita untuk satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk Handpress tahun 1985. Oke, gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno 2. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lapor Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lapor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lapor Polri dan itu hal yang besar. Mereka sendiri punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu. Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu. Barangnya semua dokumen yang disita berikut Tidak dengan skripsi, berikut dengan ijazah ditampilkan di depan. Itu ragu gitu. Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara, itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun. Bahkan ijazah yang ditampilkan pun, itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi. Hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyeper mobil pakai SIM fotokopi. Loh kok boleh? Ya itu Bareskrim pakai SIM fotokopi boleh. Kalau di Polda Metro nggak akan bisa jalan. Wong objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli apa tidak. Polda Metro telah benar juga dia nggak bisa memajukan itu. Resmon CS nggak bisa dijadikan tersangka. Karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Berapa kali sudah di Mabes Polri sudah dibilang identik ya? Identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Artinya identik. Identik itu belum tentu asli, belum tentu sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali. Pak Susno bilang identik bukan asli ya. Kalau kita katakan identik ya sama asli lah. Karena pembandingnya ada. Markas besar jelas benar. Dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah. Tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli apa sah apa tidak ijazah itu dimiliki oleh Pak Jokowi, asli apa tidak ijazah itu adalah produk administrasi negara. Siapa yang berwenang? Ya gugatlah di TUN, nanti TUN akan menyelidiki. Bang Andi harus ke PT UN. Nah, tidak itu, karena itu juga menyangkut ada pencemaran nama baiknya. Ini kan berkelanjutan terus dan mengembang terus nih ya. Bahkan berkembang terus apa yang dilakukan. Oke, silakan Pak Susno. Ijazah. Jadi ini masalah pencemaran nama baik. Yang dicemarkan nama baik karena dituduh ijazahnya tidak benar, nggak beres ya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan ijazah itu beres? Siapa yang mengatakan beres? Andika yang menyatakan beres? Yang menyatakan beres Pak Susno, itu kan nanti di pengadilan ditentukan untuk itu. Tapi bukan kan pengadilan umum, ya kan? Bukan pengadilan karena kan masalah juga begini Pak Susno ya. Loh, Anda itu ngerti hukum nggak? Ya. Bukan peradilan umum. Ini kan kita bisa menetapkan kami sebagai tersangka. Kami anggap itu sebagai sebuah resiko perjuangan. Ya, resiko perjuangan yang harus dilalui ketika kami mengkaji sesuatu dan menyimpulkan dan itu melukai perasaan Joko Widodo maupun relawannya. Kalau kepolisian berkeputusan untuk menersangkakan kami, itu hak mereka. Ya, hak dan kewajiban hukum dari kepolisian. Tetapi kami sebagai peneliti yang telah membuktikan tulisan kami dan kami sebarluaskan kepada masyarakat, kami juga punya hak untuk membela diri. Ya, kami punya hak karena kebenaran ilmiah, sekali lagi saya katakan, kebenaran ilmiah bukan milik absolut dari Bareskrim Polri. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Saya ini. Ini siapa sih musuh Bang Risman sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini bahwa mereka punya track record memanipulasi, terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum. Ya nggak tahu ini kepala laboratorium komputer forensik, Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata. Muhammad Nur Al-Azhar. Di depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Harusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-ride shop, software gratisan, dikabur-kaburkan, sehingga menggiring persepsi hakim dan publik, padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Hubintar. Masih aktif itu. Kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat.
kepolisian Indonesia. Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai. Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis ya. Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing realistis Bang. Ini zaman dulu. Zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus, banyak saya ajak setuju sama saya. Tetapi memilih bungkam, pengecut. Takut gak gajian, takut gak dapat tukin, takut gak dapat serdos, pengecut, ya sudah ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, di intimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam dibinih. Ya, itulah semacam Ya kan 2 kali udah ada di media itu, mobil dirusak, kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga, disayat 2 ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada Posisi itu maksudnya? lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu. Siapapun seorang serius. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita, posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya. Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu Bang Ridwan. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu Mas, bahwa pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam Iya. situasi tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan. Iya, secara normatif seperti itu. Oke. Harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan kepada kepolisian gitu loh. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Laporan TPU Belum. ditolak dong? Belum. Kenapa belum? Penyelidikan itu hanya awal dari penyidikan. Dan ini baru penyelidikan. Penyelidikan yang dihentikan. Hanya saja kepolisian ini aneh. Di zamannya Pak Tito, itu Pak Tito mengeluarkan surat edaran 7 tahun 2018 terkait dengan SP2 Lit, surat pemberhentian penyelidikan. Ini tidak diatur dalam KUHP. Dan ngaco gitu loh. Artinya apa? Tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas terkait dengan penyidikan gitu. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait ini menghentikan penyelidikan ini prematur. Gitu. Maka harus ada upaya lagi untuk melakukan penyelidikan ulang. Itu bisa dilakukan dan harus dimulai dengan sprindik SPDP. Surat yang ditembuskan kepada kejaksaan sesuai KUHP seperti itu, Mas. Faktanya di Indonesia Puslapor kan hanya dimiliki oleh Mabes Polri, Mas Bambang. Jadi kalaupun gagasan atau pemikiran Mas Bambang tadi mau direalisasikan, dilakukan uji ulang terhadap apa yang disebut sebagai ijazah itu. Enggak gini, maksud saya gini, uji ulang ini adalah proses penyelidikannya gitu loh. Tapi kepolisian tidak bisa memutuskan bahwa itu asli atau tidak. Yang disampaikan kemarin pun nggak seperti itu. Identik saja, bukan otentik kan. Seperti itu. Artinya apa? Yang menguji ini biarlah pihak lain. Pengadilan gitu loh. Makanya SPDP itu wajib dilakukan oleh kepolisian. Surat perintah dimulainya penyidikan yang ditembuskan kepada kejaksaan, itulah yang nanti akan menguji. Kalau seperti itu nanti gagal, yang muncul adalah SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang seperti itu, Mas. Itu baru nanti pihak pelapor bisa melakukan pra peradilan bila tidak sesuai. Kalau seperti sekarang kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi makanya saya bilang, kenapa enggak hakim tertantang untuk memenuhi keinginan publik yang ratusan juta ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menguji. Karena itu kebenaran ilmiah itu nggak sepihak, nggak absolut. Kalau Anda tidak ada manipulasi dan hasil Anda bisa dipertanggungjawabkan, maka siap dihadapkan di ruang terang untuk diperdebatkan, di-challenge, diuji lagi pihak lain. Hakim harus belajar itu. Bahwa kebenaran absolut tidak dimiliki oleh institusi kepolisian. Kebenaran ilmiah loh ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak? Jadi saya punya banyak kendala sebelum saya menggunakan sistem akurat seperti sekarang ini. Jadi, kayak contohnya saya sering begini teman-teman ya. Rismon Sianipar. Polda Metro Jaya itu menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan bahwa ijazah beliau Pak Jokowi ini palsu ya atau dimanipulasi teman-teman. Salah satunya adalah Roy Surya dan Rismon Sianipar ya. Menurut pemberitaan
bahwa penyidik ini menyatakan ada alat bukti cukup untuk menetapkan para tersangka ini. Kenapa? Karena dituduh melakukan fitnah ya, menyebarkan tuduhan palsu dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah, teman-teman ya. Jadi kalau saya berpikir ya, ini bukan cuma sekedar tuduhan di media sosial ya, ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Artinya ketika informasi mulai bermain dengan dokumen resmi atau tuduhan yang bisa berdampak pada reputasi seseorang yang sangat publik ya, apalagi ini mantan presiden, ini akan menjadi hal yang berat ya. Saya juga bertanya ini ya, apa sih motifnya gitu ya kepada Bang Roy Suryo dan siapa Rimon, apa motifnya, apa basis faktornya ya, karena kita tahu dokumen pendidikan pejabat publik selalu jadi bahan yang kontroversi ya. Nah, tapi yang penting ini masih kita proses ya dalam hukum, harus berjalan adil, terbuka, masyarakat juga harus diberitahu hasilnya gitu ya. Nanti ketika Bang Rismon Sianipar ini ditetapkan tidak akan menyerah ya sampai pengadilan ungkap ijazah Jokowi ya. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bertabayun dulu ya ketika untuk menuduh atau memfitnah ya, bukan memfitnah atau apa namanya, mengklaim ya bahwasanya itu palsu atau tidaknya, kita harus tabayun, verifikasi dulu sebelum mengeser tuduhan-tuduhan ini sampai besar seperti ini, teman-teman ya. Dari mana buktinya ya? Apakah ada pihak yang kompeten yang sudah menganalisis secara forensik dokumen tersebut ya. Selain tabayun, dampak terhadap reputasi dan institusi ini apa gitu ya. Ini penting sekali ya kita perhatikan seperti ini ya. Nah, kalau saya prediksi ini akan terjadi ya. Satu, mungkin proses penyidikan dan nanti di pengadilan ini akan terus berjalan ya. Dan kita sebagai rakyat, sebagai publik ini akan menunggu hasilnya ya. Siapa yang sebenarnya bohong gitu ya. Kalau Jokowi itu manipulasi ijazah, ini juga berdampak kepada Jokowi yang selama ini memimpin kita 10 tahun ternyata memiliki ijazah palsu. Namun jika Bang Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini memfitnah, nah ini akan berdampak juga kepada Bang Roy Suryo. Kalau tidak terbukti ya, maka kalau tidak terbukti, kita sebagai rakyat, sebagai publik harus harus lebih berhati-hati dalam menerima tuduhan-tuduhan yang seperti ini, teman-teman ya. Tapi bagi Roy Suryo dan Rismon, status tersangka ini tentu berdampak serius bagi mereka ya. Bukan hanya reputasi, tapi juga kemungkinan besar ini akan diproses hukum yang lebih panjang ya. Ini kita tunggu aja nanti di pengadilan, teman-teman ya. Oke, sekarang giliran kalian, bagaimana pendapatmu soal kasus ini? Apakah kalian berpikir tuduhan ini valid atau tidaknya ya? Kita diskusikan aja ya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.